Baik, saya awali. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wayan Cantika Dewi Kemuning dengan NIM 07011 3825 30162 selaku mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Yang terhormat, Ibu Dian Anggraini, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Administrasi Publik. Jadi di sini saya akan membuat tugas video presentasi mengenai topik paradigma administrasi negara. Namun sebelum masuk ke penjelasan paradigmanya, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan paradigma. Jadi paradigma merupakan cara pandang atau perspektif dominan yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memahami suatu bidang ilmu pada periode tertentu. Dalam kajian administrasi publik, perkembangan paradigma ini banyak dijelaskan oleh Nicholas Henry yang menguraikan bagaimana administrasi publik berkembang melalui beberapa tahap perubahan pemikiran. Paradigma-paradigma ini menunjukkan bagaimana fokus kajian administrasi publik berubah dari waktu ke waktu. Mulai dari pemisahan antara politik dan administrasi, hingga pada penekanan terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi secara umum perkembangan tersebut dapat dipahami melalui 5 paradigma utama administrasi publik atau administrasi negara. Jadi paradigma pertama yaitu paradigma dikotomi politik dan administrasi yang muncul pada tahun 1900 hingga 1926. Paradigma ini muncul pada awal perkembangan administrasi publik sebagai disiplin ilmu, di mana gagasan utamanya adalah memisahkan secara tegas antara politik dan administrasi. Politik dianggap bertugas merumuskan kebijakan, sedangkan administrasi atau birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan tersebut secara teknis. Tujuan utama pemisahan ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional, netral, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Latar belakang munculnya paradigma ini yaitu pada masa itu banyak praktik pemerintahan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik seperti sistem patronase dalam pengangkatan pegawai. Oleh karena itu muncul gagasan bahwa administrasi harus dipisahkan dari politik agar pemerintahan lebih efisien dan profesional. Fokus kajian utama paradigma ini adalah membangun sistem birokrasi yang rasional dan profesional dalam menjalankan kebijakan publik. Paradigma ini menjadi dasar awal perkembangan studi administrasi sebagai bidang yang berbeda dari ilmu politik. Lalu paradigma kedua yaitu paradigma prinsip-prinsip administrasi yang muncul pada tahun 1927 hingga 1937. Paradigma kedua ini menekankan pada pencarian prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal. Pada periode ini, para ahli berusaha menemukan prinsip manajemen yang dapat diterapkan dalam berbagai organisasi, baik sektor publik maupun sektor privat. Dalam paradigma ini, administrasi dianggap sebagai ilmu yang memiliki prinsip-prinsip manajemen yang dapat dipelajari secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang sistematis. Fokus kajian ini yaitu para ahli pada masa ini banyak membahas fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Alasan munculnya paradigma ini yaitu setelah pemisahan antara politik dan administrasi mulai diterima. Perhatian para ilmuwan kemudian beralih pada pertanyaan baru, yaitu bagaimana cara mengelola organisasi secara efisien. Maka dari itu, paradigma ini sering disebut sebagai era administrasi ilmiah karena banyak upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip manajemen yang dianggap berlaku secara umum. Lalu paradigma ketiga yaitu paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik yang muncul pada tahun 1950 hingga 1970, di mana paradigma ketiga ini muncul sebagai kritik terhadap paradigma sebelumnya yang menekankan aspek manajemen dan efisiensi.
para ilmuwan mulai menyadari bahwa administrasi publik tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari proses politik. Jadi pada paradigma ini, administrasi publik dipandang sebagai bagian dari sistem politik, karena birokrasi berperan dalam proses kebijakan publik, dan fokus utama kajian administrasi publik ini kembali mendekati ilmu politik, terutama dalam hal perumusan dan implementasi kebijakan publik. Alasan munculnya paradigma ini yaitu dalam praktiknya birokrasi tidak hanya menjalankan kebijakan secara teknis, tetapi juga memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Perubahan cara pandang administrasi tidak lagi sepenuhnya netral karena dalam banyak kasus birokrasi terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Jadi paradigma ini menegaskan bahwa administrasi, publik, dan politik memiliki hubungan yang sangat erat dalam sistem pemerintahan. Lalu paradigma keempat yaitu paradigma negara sebagai ilmu administrasi yang muncul pada tahun 1956 hingga 1970, di mana paradigma keempat ini berkembang hampir bersamaan dengan paradigma sebelumnya, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Paradigma ini mencoba mengembangkan administrasi publik dengan pendekatan ilmu administrasi dan manajemen modern. Makna paradigma ini yaitu administrasi publik dipahami sebagai bagian dari ilmu administrasi yang mempelajari organisasi, manajemen, dan perilaku organisasi. Jadi fokus kajian utamanya yaitu pada teknik manajemen, analisis sistem, perilaku organisasi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Alasan munculnya paradigma ini yaitu perkembangan ilmu manajemen dan ilmu organisasi mendorong penggunaan pendekatan ilmiah untuk memahami bagaimana organisasi pemerintah bekerja dan bagaimana meningkatkan kinerjanya. Dan tujuan utama dari paradigma ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan melalui pendekatan manajerial dan analisis organisasi. Dengan demikian, paradigma ini memperkuat posisi administrasi publik sebagai bagian dari ilmu administrasi yang lebih luas. Lalu yang terakhir, paradigma kelima yaitu paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik, yang muncul pada tahun 1970 hingga sekarang atau saat ini. Paradigma ini atau paradigma kelima ini menandai fase ketika administrasi publik mulai mencari identitasnya sendiri sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Fokusnya tidak hanya pada manajemen organisasi pemerintahan, tetapi juga pada nilai-nilai publik, pelayanan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan. Paradigma ini memandang bahwa administrasi publik dipahami sebagai disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari pengelolaan organisasi pemerintah, kebijakan publik, serta pelayanan kepada masyarakat. Fokus utama paradigma ini yaitu menekankan pada pelayanan publik, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Latar belakang munculnya paradigma ini yaitu meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang responsif, transparan, dan demokratis, sehingga mendorong perubahan cara pandang terhadap administrasi publik. Perkembangan paradigma modern ini kemudian dikembangkan berbagai pendekatan baru, seperti Old Public Administration atau OPA yang menekankan birokrasi dan aturan formal, lalu New Public Management atau NPM yang menekankan efisiensi, kinerja, dan pendekatan manajemen sektor swasta dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, New Public Service atau NPS yang menekankan pelayanan kepada masyarakat negara dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Jadi paradigma ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berfokus pada pengelolaan organisasi pemerintah, tetapi juga pada penciptaan nilai publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya dari penjelasan tadi bahwasanya perkembangan administrasi publik menunjukkan bahwa bidang ini terus mengalami perubahan cara pandang seiring dengan perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan. Menurut Nicholas Henry, terdapat 5 paradigma utama administrasi publik yang disebutkan tadi, yaitu
paradigma dikotomi politik administrasi, paradigma prinsip-prinsip administrasi, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik, paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi, dan paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik itu sendiri. Jadi setiap paradigma mencerminkan perubahan fokus kajian administrasi publik. Mulai dari pemisahan politik dan administrasi, pencarian prinsip manajemen, hubungan dengan politik, pendekatan manajerial, hingga pada penekanan terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai topik presentasi hari ini, yaitu paradigma administrasi negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.